Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasan Agung Prabowo. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan membawakan video pemeriksaan fisik paru. Video ini dibuat dalam rangka pembelajaran di era pandemi COVID-19 untuk dokter muda stase penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Secara umum, pemeriksaan paru ada 4 pemeriksaan, yaitu inspeksi paru, palpasi paru, perkusi paru, dan auskultasi paru. Pemeriksaan paru meliputi pemeriksaan anterior dan posterior. Pada sisi anterior ada beberapa garis. Linea mid sternalis adalah garis kayal sagital yang melalui titik tengah sternum. Linea sternalis adalah garis kayal sejajar dengan linea mid sternalis dan melalui tepi dari sternum. Linea mid clavicularis adalah garis kayal melewati titik tengah dari clavikula dan sejajar dengan linea sternalis. Linea parasternalis adalah garis kayal sejajar dengan linea sternalis dan terletak di antara linea sternalis dan mid clavicula. Pada sisi lateral akan didapatkan 3 garis. Linea axillaris anterior adalah garis kayal sejajar dengan linea sternalis yang melalui plica axillaris anterior. Linea axillaris media adalah garis kayal sejajar dengan linea sternalis dan melewati fossa axillaris. Linea axillaris posterior adalah linea sejajar dengan linea sternalis dan melewati plica axillaris posterior. Pada sisi bagian belakang didapatkan linea scapularis, yaitu linea sejajar dengan linea sternalis yang melalui angulus inferior scapula. Langkah selanjutnya adalah cuci tangan sesuai dengan 6 langkah WHO. Pemeriksaan inspeksi dada bagian depan dilakukan pada posisi berbaring terlentang. Inspeksi lesi pada dinding torak, kelainan bentuk torak, sifat dan pola nafas. Kelainan dinding dada, misalnya parut bekas operasi, pelebaran vena superficial, spider nevi, ginekomastia, tumor, luka operasi, retraksi otot interkostal, dan lain-lain. Inspeksi menilai ada tidaknya sesak napas. Inspeksi menilai ada tidaknya napas cuping hidung, penggunaan otot bantu nafas. Inspeksi bentuk toraks dengan menilai diameter anteroposterior dibandingkan diameter sagital, serta besar sudut angulus costae. Mengidentifikasi ada tidaknya penyempitan dan pelebaran sela iga. Melakukan pemeriksaan ekspansi torak dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien inspirasi dalam. Melakukan pemeriksaan fremitus raba dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada torak anterior kiri dan kanan. Melakukan perkusi secara umum pada seluruh lapang paru anterior dimulai dari apeks secara berurutan dari toraks kiri ke kanan dan ke bawah secara zigzag sampai ke batas torak bawah dengan perut, serta dibandingkan setiap langkah perkusi dari tiap-tiap sisi paru.
Setelah itu menentukan bunyi ketukan apakah sonor, hipersonor, redup, pekak, timpani. Pemeriksaan selanjutnya menentukan batas paru hepar dengan melakukan perkusi sepanjang linea midclavicularis dari sisi atas sampai ke hepar, di mana nanti terjadi perubahan suara sonor menjadi redup. Melakukan auskultasi secara sistematis dimulai dari apeks paru ke bawah, kiri dan kanan, dibandingkan setiap langkah, serta meminta pasien untuk menarik napas dalam. Menentukan suara napas, apakah vesikuler, bronkial, trakeal, rongki basah, rongki kering, bunyi gesekan pleura, wheezing, atau amforik. Pemeriksaan paru posterior seperti pemeriksaan paru anterior meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada paru posterior. Urutan-urutan pemeriksaan seperti pemeriksaan paru anterior.